Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi bersama saya Emi Kulsum SPD CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang pimpinan dari sekolah di salah satu SMPN Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah Bapak Budi Ruhyat MPD, yang pada kesempatan kali ini beliau menjabat di SMPN 1 Saguling. Betul. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya, atas waktu yang diluangkannya untuk melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan menyambung atau menindaklanjuti atau saya pada kesempatan ini akan mewawancarai terkait dengan permasalahan dilema etika yang pada pertemuan sebelumnya telah Bapak paparkan, Ya. Bapak utarakan terkait dengan kasus yang Bapak hadapi di tempat lingkungan kedinasan Bapak bekerja. Itu ya Pak ya. Mungkin yang pertama langsung saja supaya waktunya efektif. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Itu Pak ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah ketika ditanya tentang permasalahan Ya. di sekolah itu kami selalu bertemu dengan banyak masalah. Iya. Masalah personal, masalah kolaborasi, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tentang permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Artinya ada dua hal yang dianggap benar. Dari kedua yang dianggap benar itu harus mengambil salah satu keputusan yang paling tepat. Iya. Dari beberapa kasus yang pernah saya alami, diantaranya adalah saya pernah mengalami keinginan dari para pembantu sekolah saya, ya, atau wakil kepala sekolah saya dalam hal ini Wakasek kurikulum dengan Wakasek sarana. Mereka berkeinginan di satu sisi saya ingin sarana untuk segera diperbaiki. Dan memang sarana di kami itu sangat-sangat butuh perhatian. Di sisi lain, Wakasek kurikulum berharap guru-guru harus segera ditingkatkan kompetensinya. Nah, itulah yang pernah saya alami, dua sisi yang dua-duanya memang harus mendapat perhatian dari saya secara langsung dan penanganan secara langsung. Demikian Bu, yang pernah saya alami, dilema yang pernah saya alami seperti itu. Ya, oke ya Pak ya, itu tadi sudah Bapak identifikasi poin-poin dari kasus dilemanya seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama saya pertimbangkan adalah prioritas yang utama yang mana yang harus segera ditangani. Di antaranya tujuan di sekolah adalah memberikan pelayanan secara maksimal kepada siswa tentu saja. Nah, saya berikan kesempatan untuk beradu argumen ya antara yang berbeda pendapat tersebut. Dengan diberikan kesempatan bermusyawarah, diberikan kesempatan juga untuk memberikan alasan. Alasan mana yang paling realistis, alasan mana yang paling rasional, yang bisa memberikan penguatan saya dalam mengambil keputusan. Ditambah lagi, selain memberikan kesempatan untuk bermusyawarah, saya juga mempertimbangkan anggaran yang ada di sekolah, yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program sekolah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, program yang sudah dibuat itu harus menjadi acuan utama dalam menjalankan roda lembaga di sekolah yang kami pimpin. Nah, seperti itu caranya dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti hal yang positif lah yang banyak positifnya, dan
itulah yang akan jadikan Jadikan keputusan. keputusan. Iya. Demikian Bu. Bagus ya Pak ya. Kemudian dari apa namanya itu cara Bapak mengambil keputusan di sana, tentunya pasti Bapak akan menempuh langkah-langkah apa sih untuk mengambil keputusan tersebut. Pastinya ada prosedur yang harus ditempuh. Ya, setelah mengambil keputusan, untuk menjalankan keputusan tersebut perlu adanya tahapan. Tahapan yang biasa saya laksanakan yaitu pertama membuat perencanaan sedemikian rupa, Ya. kemudian melaksanakan rencana yang sudah dibuat sedetail mungkin, Ya. dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Ya. Apakah yang mana yang sudah tercapai, yang mana yang belum tercapai. Itu langkah-langkah yang biasa saya laksanakan dalam melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Iya. Seperti itu Bu. Setelah evaluasi nantinya untuk tindak lanjut Tindak ya, lanjutnya. ke depannya. Seperti itu. Oke. Iya, berikutnya Pak, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke. Nah, jadi untuk mengefektifkan suatu kegiatan, saya membagi tugas sesuai dengan porsinya. Iya. Artinya, jabatan menentukan tanggung jawab. Iya. Seorang ketua harus bisa mengatur, mengarahkan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Seorang sekretaris Ya. melakukan dokumentasi dan berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi. Seorang bendahara harus memberikan biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tugas-tugas tanggung jawab inilah yang dirasa efektif sehingga program yang dilaksanakan tersebut bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, pasti selama Bapak menghadapi kasus dilema ini ada tantangannya ya. Betul. Nah, silahkan Bapak ungkapkan challenge atau tantangan yang paling Bapak paling greget mungkin ya. Betul, ya. Silahkan Pak, apa saja nih challenge atau tantangannya. Oke. Ketika berhubungan dengan dilema dilema etika ini, pasti ada hal yang tidak terakomodir. Pasti ada yang mereka tidak bisa semua dilaksanakan dalam saat yang sama. Pasti ada hal yang bukan dirugikan ya, artinya ada hal yang ditunda pelaksanaannya. Nah, kami melakukan pendekatan secara persuasi, memberikan pemahaman bahwa skala prioritas mana saja yang harus saya utamakan sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai dengan kepentingan yang dirasa untuk segera dipenuhi, maka itulah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ya, ngobrol dari hati ke hati sehingga bisa memahami maksud mendahulukan salah satu pihak itu bukan berarti karena pilih kasih gitu ya. Tapi memang ada skala prioritas yang harus kami laksanakan, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dipahami, sampai saat ini bisa mereka tahu dengan alasan-alasan yang realistis, mereka bisa paham bahwa memang inilah yang harus didahulukan. Prasarana dulu lah yang harus didahulukan, karena ujung-ujungnya agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak didik kita. Iya. Itu yang luar biasa Pak, ini tantangan yang luar biasa itu. Nah, kemudian di sini Bapak tentunya punya tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Iya. Apakah terkait dengan tempatnya ataukah dengan jadwal yang Bapak rencanakan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menuntaskan kasus dilema etika tersebut? Saya biasanya rekan kerja adalah sahabat saya. Artinya ketika sahabat saya melakukan suatu kesalahan, tidak dengan serta-merta saya tegur di depan temannya, hati nurani akan berbicara. Maka saya panggil, saya ajak berbicara di tempat khusus, sehingga dengan pendekatan secara baik-baik, dengan pendekatan secara persuasif,
sehingga tidak merasa ditegur, tidak merasa disalahkan, Iya. tapi tetap dibangun motivasinya. Hanya masalahnya adalah skala prioritas itu yang Skala paling utama. prioritas ya. Berarti waktunya itu ibaratnya tidak punya Tidak, kebakuan yang tidak, pasti ya Pak iya, ya. tentatif aja, Tentatif. sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian di sini tentunya Bapak ada faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Di sini siapakah ya tentunya yang bisa membantu Bapak? Ya. Sebagai kepala sekolah dari awal dan mungkin sama di sekolah yang lain pun, bahwa ketika ingin roda sekolah berjalan dengan baik, kita bagi tugas sesuai dengan porsinya, sesuai Ya. dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya. Kami bagi tim-tim yang memiliki kemampuan, sehingga orang-orang tersebutlah yang jadi kepercayaan saya. Iya. Mereka diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, merekalah yang menjalankan semua yang sudah direncanakan dari awal. Seperti itu. Iya. Jadi ada tim-tim atau katakanlah dream team gitu Ya, di tim sekolah kami. sekaligus dengan family team Ah, ya di seperti rumah itu. yang luar biasa mensupport Bapak tentunya ya Tentu untuk saja. sampai di titik sekarang Ya, dalam alhamdulillah. tentunya mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak ya, setiap ada kasus tentunya pasti ada hikmah Betul. ya. Kiranya apa hikmah yang bisa Bapak petik atau bisa Bapak ambil terkait dengan permasalahan kasus dilema etika tersebut? Ya, setiap kegiatan, setiap pelaksanaan suatu acara apapun pasti ada hikmahnya, dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Walaupun saya belum genap 1 tahun memimpin di SMP Negeri 1 Saguling, tapi banyak sekali pengalaman yang berharga yang bisa dijadikan pertimbangan ketika saya nanti mengambil keputusan pada hal-hal yang pada kasus yang sama atau pada kegiatan yang sama, ataupun bisa dijadikan pertimbangan bagaimana mengambil keputusan yang dulu mungkin dianggap kurang baik. Nah, ketika suatu kegiatan selesai, nanti itu saya harus melakukan actionnya harus lebih baik lagi. Iya, Nah, seperti itu. Jadi hikmahnya pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Iya, luar biasa. Jadi ini banyak hal menarik dari yang Bapak paparkan dari awal sampai akhir itu sangat luar biasa dan menarik sekali untuk bisa dijadikan inspirasi buat kami tentunya yang sedang belajar di pendidikan guru Pasti penggerak. bisa. Dan ya itu motonya pasti bisa, Pasti seperti bisa. itu. Nah, terima kasih mungkin Pak saya akhiri atas kesempatannya Bapak untuk menghadirkan waktu dalam acara wawancara tersebut. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses terus, Amin, amin. mengembangkan karir, menghantarkan sekolah yang Bapak pimpin menjadi sekolah yang betul-betul bisa membawa kepada keberpihakan pada murid, tentunya juga sekolah yang bisa menjadikan daya saing di lingkungan pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Amin, amin. Ya, Mudah-mudahan doakan terima saja. kasih Pak Ya, atas sama-sama. semuanya, atas kesempatan dan sebagainya. Oke, terima Ya, kasih. itulah tadi wawancara kami ya, wawancara saya bersama Bapak Budi Rilian MPD selaku pimpinan dari SMPN 1 Saguling. Dari saya cukupkan sekian, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.